Halo, assalamualaikum travelers. Balik lagi di channel Travel and Stay, channel wisata terlengkap yang akan membahas seputar traveling, mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin terus perjalanan TNS melalui YouTube, dan jangan lupa di follow TikTok dan Instagramnya Travelers ya. Biar apa? Biar gak ketinggalan info-info seru, info-info menarik, info-info terupdate lainnya nih seputar traveling. Jalan-jalan lagi bareng TNS. Kali ini TNS mau ngajak lagi wisata virtual, jalan-jalan virtual lagi ke daerah Lembang. Masih di daerah Lembang ya ini. Kayaknya kalau misalkan ngomongin wisata di daerah Lembang tuh memang gak ada habis-habisnya traversnya. Dan ini tuh masih tuh barusan aja ngelewatin farmhouse ya. Di situ ada tulisannya farmhouse. Nah, sekarang TNS tuh mau ngajakin travelers kalian buat wisata yang buat datang ke tempat wisata, maksudnya yang masih baru, masih terhitung baru karena mereka tuh masih trial opening loh. Dan bukannya tuh masih di bulan-bulan April, masih 1 bulanan yang lalu lah ya, 2 bulan, 1 bulan yang lalu. Pokoknya ini masih baru banget buka, masih anget banget gitu maksudnya. Jadi kita mau cobain ke Mini Mania. Udah tahu belum Mini Mania nih? Mini Mania tuh pokoknya miniatur dunia gitu ya. Jadi kita nggak usah ribet-ribet jauh-jauh ngeluarin banyak duit buat keliling dunia. Jadi kita cukup ke Mini Mania aja, karena di sini tuh ada miniatur tentang seluruh dunia deh kayaknya di sini. Memang bener-bener pokoknya banyak banget, pokoknya lihat aja ya. Nah, ini untuk tiketnya sendiri, kita beli dulu tiketnya. Untuk harga masuknya tuh, masuk Mini Mania tuh 25.000, dan ada di dalamnya tuh ada Sakura Park-nya dan harganya 25.000. Tapi kalau misalnya kita belinya combo Mini Mania tambah Sakura Park-nya, cukup bayar 35.000 rupiah aja. Dan ada si permainan Skyride-nya ya, jadi harganya 15.000 terpisah. Jadi kalau misalnya mau langsung 50.000 aja bayar di awal, jadi kita bisa udah masuk kemana-mana tuh, dan udah bisa main Skyride di dalamnya gitu. Nah, ini kita cobain masuk ya. Ini baru trial opening ya. Kalau TNS lihat sih di situnya masih ada bacaan trial openingnya. Nah, kita lihat bagus apa ya tempatnya gitu. Kita lihat dulu. Nah, ini di sini tuh disediakan topi gitu buat kita pakai karena kayaknya kan memang cuacanya terik ya. Jadi kalau misalkan jalan-jalan di outdoor gini, di ruang terbuka kayak gini tuh kayaknya harus pakai topi gitu travelers. Nah, ini tuh kita bakalan disambut sama orang-orang yang kecil mini gitu ya, namanya Mini Mania. Orang-orang yang petugasnya juga jadi ikutan mini gitu ya. Nah, ini bakalan disambut dengan bendera-bendera di dunia gitu. Nah, ini ada bola dunianya kayak Universal Studio ya. Ada tulisannya tapi Mini Mania gitu, muter bolanya. Dan kalau menurut TNSI untuk trial opening itu udah lumayan ya. Mereka udah siap untuk pembukaannya karena tumbuhannya juga udah rapi, lumayan enak lah. Dan ini miniaturnya tuh memang kalau menurut TNS ini cakep sih. Si miniaturnya jadi kayak bentuk aslinya. Jadi kalau misalnya mau wisata ngajakin anak-anak atau keluarga nih buat wisata edukasi, karena ini bisa dijadikan wisata edukasi karena nanti bisa dijelasin ke anak-anaknya bahwa ini tuh ada di mana. Kayak Merlion ini ada di Singapura, jadi kita bisa sambil jelasin kayak tour guide ya, jadi nyanti jatuhnya. Karena di sini banyak banget pokoknya ini di belahan dunia manapun ada di sini. Dan ini tuh di sini tuh kayak si areanya tuh dikumpulin gitu. Jadi kalau misalnya yang berair-air kayak Merlion, Liberty itu disatuin jadi satu karena dia berair-air, jadi di tempat yang air gitu. Nah, ini maju lagi, kalau tempatnya sih kayaknya tidak terlalu luas ya. Luas tapi nggak yang luas-luas banget, tapi cukup capek untuk materinya. Nah, ini ada ke Space Needle katanya, United States. Dari US nanti kita pindah lagi nih ke Changi Airport ya. Kita mau ke Singapura nih. Udah ngeliat aja miniatur Changi Airport di sini.
Nah, dari miniatur Changi Airport ini kita mau berpindah lagi nih, mau berpindah kemana? Keliling lagi dunia ke Turki. Nah, di Turki ada bangunan apa sih? Biasa kan udah pada tahu ya kalau di Turki itu ada bangunan Hagia Sophia. Nah, di bangunan Hagia Sophia ini ternyata ada detail-detail sampai ke orang-orangannya, sedetail itu mereka bikin miniatur ini ya. Ini Hagia Sophia-nya gede banget ya, kelihatan banget. Kalau menurut TNS sih ini miniaturnya udah emang mirip banget sama yang aslinya ya, dibuat semirip mungkin. Dari sini kelihatan ada Belanda ya. Dari Belanda nanti kita bakalan maju lagi ke Palestina nih, Traverse ya. Di Palestina ada apa? Ada bangunan Masjid Al-Aqsa ya. Di sini tuh kan ada Al-Aqsa Palestina. Nah, dari Masjidil Al-Aqsa ini kita pindah lagi, kita jalan lagi, keliling lagi menuju ke Taj Mahal. Kita ke India nih. Di miniatur Taj Mahal ini memang benar-benar dibuat mirip banget. Dari awal sebelum masuk Taj Mahalnya ada yang kolam yang panjang itu ya, itu yang udah pada tahu lah kalau misalnya Taj Mahal ya. Nah, pokoknya di sini tuh memang benar-benar wisata buat foto ya. Benar-benar edukasinya memang ada, tapi wisata edukasinya itu buat yang udah paham, udah remaja, udah sekolah, jadi dia udah ngerti, udah bisa baca. Kalau untuk anak-anak banget, kalau menurut TNS ini gak terlalu ini ya, mereka pasti bakalan bukan boring ya. Jadi karena ini cuman ngelihat miniaturnya doang, jadi paling kalau anak-anak banget tuh main-mainan kayak yang main sepedahan, main ATV. Di sini juga ada, nanti bakalan TNS bahas ya. Nah, ini untuk Tower Bridge ya. Terus kalau misalnya di sini juga ada dove feeding ya, jadi kalau anak-anak mau ngasih makan bisa. Nah, ini ada Monas juga, Indonesia banget loh di sini. Jadi kita bisa ngelihat miniatur Monas di sini. Di Lembang ada Monasnya. Nah, ini kalau misalkan ngelihat yang si Tower Bridge ini, pokoknya yang per jembatannya disatuin di sini. Jadi mereka berkumpul. Jadi di satu miniaturin. Nah, dari sini kita bakalan kemana nih? Jalan-jalan lagi. Di setiap spotnya itu pasti kalau misalnya ngerti mau difoto. Tapi kalau misalnya anak-anak, nah ini dia tadi ada dove feeding buat ngasih makan merpati. Terus ada sewa beca-becaan buat sepedahannya gitu. Kita bisa beli tiketnya di tempat yang snack dan makanan itu ya, beli. Nah, kalau misalkan bosen jalan-jalan bisa naik sepeda untuk anak-anak, dan nanti ngasih makan burung merpati. Nanti ada burung merpatinya. Ngasih makannya itu ada harganya 10.000, beda sama tiket masuknya ya, Travelers ya. Jadi beda harganya sama tiket masuknya tadi. Nah, ini burung merpati yang bisa dikasih makannya. Nah, dari situ kita bisa ngeliat kita ke Rusia. Ke Rusia ada apa aja sih? Di Rusia wisatanya ada apa? Nah, TNS kurang tahu karena belum pernah ke Rusia juga. Pokoknya ini di negara Rusia itu pokoknya ada tempat yang ini, pokoknya gitu ya, nggak tahu itu apa. Dari Rusia kelihatan tuh kekeceng tuh ada si Menara Pisa. Dan kita lanjut lagi nih, nggak tahu ini apa, kemana. Nah, karena TNS juga nggak pernah keliling dunia ya, belum pernah, maksudnya ingin sih ingin, tapi kan harus menabung segimana dulu ya biar bisa keliling dunia. Jadi kelilingnya di sini dulu aja, di Lembang dulu aja, yang mininya dulu aja. Yang penting kita tahu dulu nih, kalau di sini tuh ada ini, di sini tuh ada ini, di negara ini tuh ada ini gitu. Jadi kita pilih-pilih dulu aja di sini gitu ya. Dan kita bisa pilih ke sini, kayaknya enggak deh, ke sini aja gitu. Cukup lumayan, ini bisa membuat kita mengawang-awang mau kemana aja gitu ya TNS. Kalau TNS sih gitu pikirnya. Nah, kita lanjut ke Italia. Di Italia ada Colosseum ini ya. Dan ini tuh Colosseumnya dibuat bener-bener semirip mungkin dengan yang aslinya, sampai ke detail-detailnya. Pokoknya bangunannya bener-bener kayak yang mirip beneran. Nah, kayaknya di sini tuh dari wisata-wisata di satu negara tuh dikumpulin. Kayak di Italia tadi ada Menara Pisanya, terus lanjut lagi ke Colosseum. Jadi per Italian ini ada di sini. Jadi walaupun beda tempat tapi satu negara, jadi kayak berdekatan gitu ya. Jadi nah, ini Colosseumnya ya benar-benar
bener-bener dibuat detail banget sih miniaturnya. Nah, dari Colosseum ini kita lanjutin lagi perjalanan kita menuju tembok Cina. Nah, ini ada tembok Cina, berarti ini kita lagi di Cina. Dari misalkan tembok Cina ini ada orang-orangnya juga tuh ya, kelihatan di detailnya ada ya, ada dalamnya ada orang-orangannya. Nah, terus dari tembok Cina ini ada juga tuh di Cina, nggak tahu ada apa, pokoknya masih di Cina juga. Di seberangnya tembok Cina tuh ada bangunan kayak apa ya itu namanya. Mari kita lihat. Nah, sebelum itu ternyata ada masuk lagi ke Indonesia nih, ada Candi Prambanannya ternyata. Jadi nggak usah jauh-jauh ngelihat candi, di Lembang juga ada candi, miniatur Candi Prambanannya di sini. Nah, bener kan tuh, bagus ada candinya. Ke Thailand langsung, dari Candi Prambanan langsung ke Thailand, dia bakal ngelihat patung yang Buddha ini ya, patung yang benar-benar kalau misalkan di aslinya tuh gede banget. Nah, ini miniaturnya ada di Taman Miniatur Lembang ya, Taman Miniatur Dunia. Di sini ada patungnya tuh. Nah, ini ada trek-trekannya buat naik sepeda juga buat anak-anak ya. Tuh, itu ini miniaturnya nih, lumayan ya, mirip ya sama yang aslinya, cuman gedenya aja yang beda, kan namanya juga mini, pasti lebih kecil. Nah, dari Thailand kita bisa masuk ke, nah tadi yang kata di depan tembok Cina itu tadi. Nah, ini bangunannya Cina, harusnya ini dulu ya sebelum yang tadi, biar sama-sama di Cina. Terus lanjut lagi ke kemana ini? Nggak terlalu juga, pagoda, ini di pagoda, masih di Thailand ya. Nah, dari sini kita lanjut lagi tuh, udah kelihatan kan Belanda tuh, ada Belanda. Nah, dari situ kita lanjut lagi ke negara mana. Sudah dari pagoda kita bakalan ngelihat. Sebenarnya tuh ini nggak terlalu luas, soalnya kelihatan ya miniatur per miniaturnya tuh kelihatan sebenarnya. Nah, ini kincirnya udah tau lah, Netherlands ya, Holland, Belanda. Pokoknya dari sini kita ngelihat pasti di negara Belanda yang ada bunga-bunganya, ada kincir anginnya juga. Ini udah pasti Holland Bakery, Holland Belanda maksudnya. Nah, jalan-jalan lagi kita ke Chili. Nih, di sini ada Chili, nggak terlalu tahu juga sih ada apa-apanya aja. Pokoknya lanjut lagi ke Chili, lanjut lagi jalan, nggak terlalu paham juga seluruh dunia ada wisata apa aja. Pokoknya pilih-pilih aja yang kita tahu, yang kita ngerti, yang kita sering ngeliat di TV-TV ya. Nah, ini dari Chili langsung lanjut lagi ke mana ini? Di mana tadi ini ya? Nah, pokoknya ada ini aja, nggak tahu apa. Apalagi ini tadi apa ya namanya? Pokoknya itu ya. Pasti kalian pada tahu Traverse ya. Udah dari sini lanjut ya. Nah, masih lanjut lagi. Masih lanjut bangunannya. Ini memang bangunan-bangunan yang bersejarah dan banyak wisatawan yang mengunjunginya ya kalau misalkan ke negara itu. Nih Traverse, kita lanjut lagi ke Meksiko. Katanya ke Meksiko ada apa nih di Meksiko? Pokoknya TNS nggak terlalu hafal semuanya, nggak terlalu tahu. Yang hafalnya yang bener-bener yang sudah terkenal aja gitu ya. Nah, ini nanti kita bakalan ke Menara Eiffel loh, kayak mau ke keliling Perancis. Nah, ini udah mulai ke negara Perancis, soalnya ke Paris ya nanti. Nah, dari sini tuh kita jalan lagi. Kayaknya kalau misalkan untuk satu miniatur ke miniatur yang lainnya tuh memang tidak terlalu jauh ya, tapi karena memang sudah tertata, sudah rapi, jadi cukup enak untuk dipandang dan dilihat gitu loh Traverse. Nah, di sini mau ke Petra di Jordan katanya. Dari sini nanti kita lanjut lagi. Nah, di setiap si areanya tuh ada lumayan ada tempat duduk-duduk yang ada payungnya, ada tendanya gitu. Jadi kalau misalnya panas banget bisa lah ngaso dulu di situ ya sambil minum dulu gitu. Nah, ini masih di Prancis ya tadi, karena masih di Prancis. Di Prancis kayaknya memang banyak wilayah atau tempat yang bisa dikunjungi kalau misalnya kita ke sana ya. Nah, ini lumayan cukup jauh, mau ke Menara Eiffel nih kita. Mau jalan-jalan, mau foto-foto di Menara Eiffel. Dan ini lumayan tinggi ya, si menaranya cukup tinggi. Kalau untuk ukuran miniatur oke lah ya, ini
disebut miniatur dan cukup tinggi, cukup oke untuk berfoto di sini gitu, Travelers. Tuh langsung ngelihat Menara Eiffel yang wow cukup besar. Nih, untuk wilayah si Menara Eiffel ini cukup luas ya. Jadi di sini bisa foto-foto dengan leluasa gitu, Travelers. Nih si Eiffel Tower ya, masih di Perancis. Jadi yang kata Tenas tadi bilang, kalau misalnya kita mau berwisata ke Perancis kayaknya banyak tempat-tempat wisata yang harus dikunjungi. Nah ini di sini karena kesininya sore-sore jadi tidak terlalu padat dan ramai ya. Kayaknya kalau misalnya pagi-pagi tuh masih ramai orang-orang. Nah ini tuh di dalamnya tuh masih di Perancis ya. Ini yang terkenal itu loh. Tuh di dalamnya masih ada miniaturnya, ada orang-orangnya di dalamnya kelihatan. Pokoknya ini didirikan, dibangun, dibuat sepercis mungkin kayaknya. Dan ini tuh cukup oke kalau menurut TNS. Nah ini kita lanjut lagi. Ini apa ya? Tadi apa? Oh ini kayaknya Buckingham ya di. Iya ya kalau nggak salah. Tuh ada orang-orangannya, kita lihat. Nah itu berbaris nih. Karena ini kerajaan jadi ini berbaris tuh kan. Emang ini mirip banget. Emang bagus sih kalau menurut TNS. Kita lanjut lagi, terusin jalan-jalannya. Ini kalau menurut Menara Eiffel ini kalau menurut TNS bukan miniatur ya, karena kita ini gede banget ini kalau menurut TNS. Ini towernya kayaknya di sini emang bener sih Eiffel Tower nih. Dan ini tuh cakep banget kalau menurut TNS, ini yang miniatur tercakep tergede deh kayaknya miniaturnya. Ini cukup memuaskan untuk melihat ya, tanpa harus ke Perancis ya. Tuh kan tinggi ini kalau menurut TNS segini cukup tinggi ya. Tuh tinggi banget malah. Oke, udah dari si menaranya, Menara Eiffelnya. Oh iya, di sini juga selain kita bisa berkeliling dunia, bermain, berwisata bersama anak-anak, juga di sini tuh ada beberapa permainannya loh. Ini ada juga si yang kembar si Petronas yang di Malaysia itu ya, di sini ada. Jadi dari negara tetangga ada, dari negara yang cukup jauh juga ada. Tenang saja. Nah ini masih lanjut lagi, pokoknya masih banyak. TNS masih menjelaskan ini banyak banget. Pokoknya kalau menurut TNS kalau mau kesini tuh ya tadi, kalau misalnya mau foto-foto di sini tuh harus tahu dulu mau di fotonya di mana aja, karena memang kalau setiap lewat berhenti itu lama banget. Nah ini Akropolis ya, kalau misalnya tadi lewat berhenti udah lama banget, terusan capek banget gitu. Nah jadi harus sudah dipastikan, ini bagus deh kayaknya di sini untuk difoto. Nah itu baru bisa di ini dulu, di planning dulu kayaknya, biar nggak terlalu capek ya kalau datang ke sini. Nah di sini tuh ada permainan yang kata tadi TNS bilang, ada permainan wahana-wahana yang bisa dipermainkan. Dimainkan oleh anak-anak. Tadi ada kereta api, ada ATV adventure-nya di sini. Jadi anak-anak bisa main ATV di sini. Tadi, nah ini untuk masuknya, tapi nggak cobain nih TNS. Kalau bayarnya berapa ya? Tadi kayaknya ada ya untuk bayarnya nih. Kelihatan nggak si ATV-nya tuh berapa tuh tadi ada. Nah ini untuk ada si pony riding. Jadi untuk anak-anak yang suka berkuda tuh ya, bisa naik kuda poni. Di sini ada treknya buat kuda poni. Nah ini beda lagi bayarnya. Jadi pokoknya kalau misalkan mau naik wahana terpisah tuh bayarnya terpisah lagi gitu. Kalau misalkan cuman keliling-keliling doang tadi udah include ya si minimanya tadi. Nah itu yang skyride tadi TNS bilang di awal, yang di awal banget di tiketingnya tuh kan ada si skyride tuh. Nah ini dia si area skyride-nya. Nah TNS bayarnya tadi berapa? 15.000. Jadi cukup murah ya. 15.000 kita naik skyride di atas, keliling-keliling di atas gitu. Nah kita mau coba ini buat naikin si skyride-nya itu. Mari kita coba. Nah untuk naik skyride kita tentu saja harus menaiki tangga, karena memang skyride namanya juga skyride, berarti di atas ya, nggak di bawah sky gitu. Jadi kita naik dulu tangga.
Nanti setelah menaiki tangga baru kita, nah tiketnya tuh bisa beli di sini. Kayaknya bisa beli yang tadi pertama. Jadi kan karena memang tadi sudah ada si papannya, sudah ada bukan pengumuman ya, apa ya, harga tiketnya, jadi bisa dibeli di awal untuk Skyride ini. Tapi kalau misalkan belum ada rencana untuk naik Skyride-nya dari awal, kita tiba-tiba ingin naik, ini bisa beli di si tempat Skyride-nya langsung tiketnya. Nah, mari kita mulai menaiki Skyride ini. Apa yang bisa kita lihat dari menaiki Skyride ini? Ternyata di bawahnya itu ada tempat sakura gitu. Ini tuh negara Jepang loh di bawahnya. Jadi kita berkeliling di atas negara Jepang loh. TNS ini lagi berkeliling loh, Traverse, di atas negara Jepang. Yang di bawahnya tuh ada sakura-sakuranya gitu tuh. Ada yang ada pakai baju kimono, pakai payung. Kita bisa ngeliatin. Dan di miniatur Jepang tuh yang tadi jadi bayarnya terpisah sama si miniatur yang lain, karena mungkin kalau yang di miniatur Jepang tuh areanya cukup luas ya, beda, gak ada tempatnya sendiri. Jadi bayar 25.000. Berapa sih tadi lupa, 20.000 ya apa 25.000 lupa pokoknya. Tapi kalau misalnya combo langsung beli dari awal, jadi cukup bayar 35.000 doang, udah bisa masuk ke Sakura Park-nya itu. Jadi pokoknya yang di atas Skyride itu kita ngelilingin si Sakura Park, jadi bisa ngelihat Sakura Park dari atas gitu loh. Tapi nanti Tianes juga masuk ke Sakura Park-nya loh, tenang aja nanti diliatin. Nah, kelihatan lah di sini sakuranya, tapi ini nggak tahu ya bunga sakuranya tuh asli apa si tempelan doang. Tapi kalau untuk ranting-ranting pohonnya sih asli ya. Nah, ini udah masuk ke Jepang. Kalau yang untuk biasanya tuh ada di luarnya tuh, ada ya piramid, ini piramid, ada sphinxnya juga tuh. Udah, ini masih di Mesir, belum nyampe ke Jepang ternyata, Traverse ya. Jadi TNS masih berkeliling di Mesir ini. Gak tahu dari Mesir ke Jepang emangnya deket ya. Tapi ini masih di Mesir, TNS masih lihat sphinx di sini dan ada piramidnya. Nah, ini tuh baru kita mau masuk ke Sakura Park yang ada di Jepang. Nah, kalau untuk miniatur Jepangnya yang tadi yang towernya itu ada di luar ya, tapi untuk khusus masuk ke sakuranya kita masuk ke dalam. Nih ada tulisan Hollywood katanya, yang kan ada tuh ya yang di Hollywood itu loh yang terkenal itu. Nah, ini dia gates yang buat masuk ke Sakura Park-nya. Jadi di sini tuh cuman taman sakura doang. Nah, ini karena kita TN-nya sudah beli dari awal, jadi tinggal masuk aja nih ke sini. Nih disediain topi lagi ya. Takutnya mungkin kalau misalnya yang ke mini parknya nggak pakai topi, di sini bisa pakai topi. Nah, di Sakura Park tuh ada apa aja nih? Di sini kita bisa sewa baju kimono. Jadi berasa banget lagi di Jepangnya. Jadi vibes-nya tuh Jepang banget lah. Pokoknya gitulah TNS ya. TNS ya, Traverse ya. Maksudnya TNS mau jelasin bahwa di sini tuh vibes-nya tuh memang Jepang banget. Jadi bisa tuh baju kimononya juga banyak buat disewa. Tadi berapa sih? 25.000 doang, cuman nyewanya 25.000 doang. Tapi ini kalau misalnya jalan-jalan pakai kimono itu agak-agak ribet kayaknya ya kalau misalnya harus jalan-jalan ke sini. Tapi lucu tuh kalau untuk di foto itu bagus, keren, kayaknya kece tuh. Nah, ini kita mengelilingi taman sakuranya, cakep sih menurut TNS. Ini karena sore-sore ada sunsetnya juga. Ini cakep banget dari sini sih sunsetnya. Pokoknya ini taman sakuranya oke, bersih, rapi, tertata. Pokoknya oke lah, buat tempatnya oke. Tuh banyak si tanaman-tanaman sakuranya. Tuh kita masuk ke sini, yang ini yang ikonik banget, pokoknya yang terkenal banget. Orang-orang di Jepang suka foto di sini. Nah, ini kita memasukinya. Nah, tuh kan ada yang pakai baju kimono, kata TNS bilang juga tadi apa. Jadi bisa sewa di sini sambil foto-foto pakai baju kimono, itu oke loh. Tuh cukup luas ya, karena kita tadi udah lihat dari atas. Dan ini yang wujud asli yang jalan-jalan di bawahnya dari atas, dari Skyride tadi ya, sambil ngelilingin ini soalnya treknya. Nah, ini miniatur yang taman sakuranya. Oke lah, cukup oke, keren kalau menurut TNS ya. Nih kan, ini Jepang banget, pokoknya vibes-nya udah Jepang banget, udah siap banget nih liburan ke Jepang. Oke lah, kalau menurut TNS sih untuk
ajak jalan-jalan untuk yang suka foto-foto, apalagi pokoknya kesini tuh cukup lumayan lah ya. Bayar berapa? 35.000 doang udah masuk seluruh si miniatur, bisa kita lihat dari seluruh dunia. Terus masuk juga ke Sakura Parknya. Dan karena ini baru trial opening juga, masih pembukaannya masih baru, masih percobaan malah ya. Udah, kalau menurut ini sih sudah lumayan rapi, sudah tertata, udah oke lah ya, udah siap untuk dibuka deh kayaknya. Kalau misalnya menurut Travers gimana nih? Udah ini belum? Apa sih, udah yakin mantap banget nih untuk wisata kesini? Karena ini memang masih baru banget dibuka ya Travers ya. Jadi kalau menurut TNS bisa dicoba lah ya. Kalau misalnya udah yakin mau kesini, silahkan coba untuk berwisata kesini bersama anak-anak. Tapi kalau misalnya menurut TNS, terserah, itu ada di menurut Travers ini patut untuk dicoba nggak wisata kesini gitu lah ya. Dan ini ada wahana-wahananya juga loh, tuh ada anak panah-panahannya di dalamnya. Ada kayaknya, nggak tahu ini bayar lagi atau enggaknya, kalau TNS gak cobain soalnya. Nih ada si apa ini? Kayak soang angsa ya. Nah gitu deh, pokoknya di miniatur dunia ini cukup oke kalau menurut saya. Ini musolanya juga ada, toiletnya lengkap, pokoknya lengkap untuk si fasilitasnya oke lah ya di sini. Kalau mau sholat ada tempatnya juga tuh kan, jadi nggak usah susah cari-cari tempat ibadahnya gitu. Nah, kalau menurut Tiana sih cukup oke lah ya. Kalau misalnya bawa anak kecil banget yang belum terlalu ngerti sih, iya ya, belum terlalu paham kayaknya. Kalau menurut untuk si jalan-jalan anak bayi atau itu mah nggak terlalu menarik kayaknya, karena memang bukan permainan atau wahana-wahana yang untuk anak kecil. Jadi ini lebih ke tempat foto-foto gitu, spot foto gitu, banyakannya untuk anak dewasa atau yang udah ngerti juga, udah bisa baca untuk menjelaskannya ya. Karena bisa jadikan wisata juga di sini. Nah, di sini juga ada souvenirnya, toko souvenirnya. Jadi kalau misalnya kita mau pulang, mau kayaknya ini cimori juga ya, karena memang di dalamnya banyakannya boneka-boneka sapi, minuman cimori gitulah untuk souvenirnya. Jadi kalau misalnya kita mau bawa oleh-oleh untuk udah wisata dari sini, mau bawa oleh-oleh ke yang di rumah, itu bisa banget karena ada toko souvenirnya juga di sini. Jadi tenang saja, disediakan juga toko souvenirnya di sini, lengkap pokoknya gitu loh Travers. Hanya untuk reviewnya itu sekian dulu. Gimana? Makin yakin, makin mantap untuk berwisata ke sini atau masih mikir-mikir lagi nih? Karena ini masih baru banget, masih baru banget dibuka, masih trial opening. Jadi pasti bakalan ada perbaikan ke depannya. Thanks for watching.